warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Nevi Feriana, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Dalam pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, alhamdulillah kali ini saya ditemani beliau Kepala TK Sukabakti Tunahan Keling, yaitu bersama Ibu Rolis Christine SPD. Selamat siang Ibu Rolis. Selamat siang Bu Nevi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, kabar saya baik. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu karena telah berkenan meluangkan waktunya untuk sekedar berbincang-bincang dan berbagi pengalaman dengan saya ya Bu, dalam rangka pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual calon guru penggerak modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, dalam tugas kali ini dulu saya diminta untuk melakukan wawancara terhadap kepala sekolah minimal 2 orang, yaitu guna untuk mencari pengalaman dari cara-cara beliau mengambil keputusan selama ini. Nah, seperti itu Bu. Baiklah, marilah kita mulai ya Bu ya, langsung saja. Selama ini kira-kira masalah dan problematika kehidupan itu sering kita alami ya Bu ya, sering kita hadapi kapanpun dan dimanapun. Nah, kira-kira pernah tidak Ibu dihadapkan pada sebuah masalah yang dalam pengambilan keputusannya itu sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebajikan, tapi hal itu sangat bertentangan? Jadi yang berkaitan dengan dilema etika dan kebujukan moral ya Bu. Untuk kasus seperti ini saya sering mengalaminya Bu. Seperti itu ya Bu ya. Berarti berdasarkan pengalaman Ibu selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi dari kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebujukan moral Bu? Sebenarnya cara mengidentifikasinya itu mudah Bu. Suatu kasus dikatakan dilema etika ketika di dalamnya terdapat dua hal yang sama-sama benar. Sebaliknya, sedangkan dikatakan kebujukan moral jika di dalamnya terdapat dua hal di mana yang satu benar tapi yang satunya lagi salah. Menarik sekali ya Bu ya sepertinya. Nah, berarti selama ini itu kira-kira bagaimana Ibu menjalankan dalam mengambil keputusan-keputusan di sekolah jika menghadapi seperti tadi Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan? Sebelum mengambil keputusan, tentunya saya mengidentifikasi dulu masalah yang terjadi. Kemudian saya siapa saja pihak yang terlibat di dalamnya, lalu mengumpulkan fakta yang ada dan seterusnya, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah. Karena pengambilan keputusan ini hendaknya didasarkan pada keluarga. Lantas langkah-langkah atau prosedur apa yang selama ini Ibu lakukan? Langkah pertama yang saya lakukan adalah dengan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk dimintai keterangan, supaya saya dapat mengetahui di mana letak permasalahan atau inti permasalahan itu terjadi dan apa pemicunya. Kemudian mencoba menemukan solusi terbaik yang akan diambil dengan tidak merugikan kedua belah. Baik Bu. Lantas apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Jadi saya mencoba melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan pandangan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi antara kedua pihak tersebut.
Terus kira-kira hal apa saja yang mungkin selama ini itu merupakan tantangan ya Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, selama saya menjadi kepala sekolah, tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan risiko seminimal mungkin. Tentu saja, hal itu membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah. Baik Ibu. Terus apakah kira-kira Ibu dalam menyelesaikan masalah tersebut itu mempunyai jadwal tertentu ataukah langsung menyelesaikan masalah itu pada saat itu juga? Ya, sebagai kepala sekolah, menurut saya langkah yang tepat adalah menyelesaikan masalah secara langsung saat itu juga. Hal itu untuk mencegah supaya masalah tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan permasalahan yang baru. Baik Ibu Rolis, kira-kira adakah seseorang atau pihak-pihak yang selama ini itu membantu atau mempermudah Ibu dalam proses pengambilan keputusan tersebut? Biasanya di sini saya melibatkan beberapa pihak untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Terutama adalah dewan guru yang saya minta untuk memberikan pertimbangan dan masukan yang baik. Juga kadang sampai pengawas dan komite sekolah tergantung pada karakter permasalahan yang sedang terjadi. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi ya, kira-kira adakah pelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Sebagai seorang pemimpin di sekolah, dalam setiap pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan. Selain itu, komunikasi yang baik dari setiap elemen yang ada di sekolah juga sangat menentukan cepat lambatnya dalam penanganan kasus tersebut. Baiklah Ibu Rolis, beberapa pertanyaan saya telah Ibu jawab dengan baik. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu karena telah memberikan kesempatan kepada saya. Dengan adanya pengalaman baik ini dari Ibu tentunya akan memberikan pengalaman tersendiri bagi saya Bu. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rolis yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi. Semoga bermanfaat ya Bu ya, terutama untuk diri saya sendiri, dan saya berterima kasih sekali lagi. Mohon izin untuk pamit. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Demikianlah percakapan saya dengan Ibu Kepala Sekolah TK Sukabekti Kudahan dalam rangka pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Dan akhirnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Nevi Feryana, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Dalam pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini, yang kedua ini alhamdulillah saya ditemani beliau Kepala TK Tunas Kalingga, yaitu Ibu Naning Widayati. Selamat siang Ibu Naning, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu Nevi, alhamdulillah saya kabar baik. Alhamdulillah ya Bu, kalau kabarnya baik. Nah, sebelumnya saya berterima kasih sekali kepada Ibu Naning yang telah meluangkan waktunya untuk saya, untuk berbincang-bincang, berbagi pengalaman baik pada saya dalam rangka pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 ini, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, begitu Bu.
kami diminta untuk melakukan wawancara terhadap kepala sekolah ya Bu, minimal 2, untuk mencari pengalaman dari cara-cara beliau mengambil keputusan selama ini. Seperti itu Bu Nenek. Baik Bu, langsung saja kita mulai. Selama ini kira-kira pernah tidak Ibu dihadapkan pada pengambilan keputusan dari 2 hal yang mungkin sama-sama benar, sama-sama memiliki nilai kebajikan, tapi hal itu sangat bertentangan. Maksudnya yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral ya Bu. Untuk kasus-kasus seperti itu mungkin saya pernah mengalaminya Bu. Karena kebetulan saya dulu pernah merangkap, jadi saya lebih sering bertemu banyak orang yang berbeda-beda karakter. Baik Bu, berdasarkan dari pengalaman Ibu selama ini ya, kira-kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Setiap permasalahan dapat diidentifikasi sebagai dilema atau etika, rujukan moral melalui kondisi permasalahan itu sendiri. Mungkin dapat dilihat dari bagaimana permasalahan tersebut mempengaruhi keadaan sekitar. Dikatakan dilema etika ketika dalam sebuah permasalahan tersebut dapat 2 hal yang sama-sama benar, tetapi jika yang satu benar dan yang satu salah, itu termasuk rujukan moral. Berarti selama ini kira-kira bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan seperti itu di sekolah ya Bu ya? Terutama untuk kasus-kasus dilema terdapat 2 kepentingan yang sama-sama benar dan menggunakan nilai-nilai kebajikan. Biasanya saya menggunakan skala prioritas Bu. Permasalahan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, meskipun kadangkala permasalahan tersebut bertentangan dengan hati nurani. Namun, sebisa mungkin tetap berusaha melihat secara objektif mana yang lebih benar dan lebih baik. Seperti itu ya Bu ya. Nah terus lantas langkah-langkah atau prosedur apa yang selama ini Ibu lakukan? Pertama, saya mengidentifikasi permasalahan itu terlebih dahulu. Kira-kira apa yang menjadi inti permasalahan, kemudian permasalahan tersebut saya kaji dan saya analisis untuk melihat secara gamblang dan rinci serta detail pokok permasalahannya. Setiap yang terlibat serta kemungkinan dampak dari permasalahan itu, dengan melihat skala prioritas permasalahan maka akan mudah mengambil keputusannya. Prosedur ini biasa saya lakukan bersama tim yang terdiri dari berbagai elemen yang ada di sekolah. Jika itu memang menyangkut permasalahan yang ada di sekolah. Baik Ibu, tadi dari yang Ibu sampaikan, kira-kira hal-hal apa saja yang mungkin selama ini itu Ibu anggap efektif dalam mengembalikan, maksud saya dalam pengambilan keputusan ya Bu ya, pada kasus-kasus dilema etika? Pengambilan keputusan dilakukan setelah diidentifikasi, dikaji, dan dianalisis secara mendalam. Bersama semua elemen yang ada di sekolah,
sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan bersama. Baik, seperti itu ya Bu ya. Kemudian kira-kira hal apa saja Bu yang selama ini itu merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang terjadi tentangnya di sini adalah ada kalanya keputusan yang diambil terdapat pro dan kontra. Mengingat ini adalah menyangkut kepentingan orang banyak, namun yang jelas keputusan diambil itu bukan untuk mencari kesalahan, melainkan mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Baik Ibu, untuk waktu penyelesaiannya kira-kira itu Ibu mempunyai jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah-masalah itu, atau langsung pada saat itu juga Ibu menyelesaikannya? Pengambilan keputusan atas permasalahan yang terjadi dilakukan melalui prosedur yang baik dan efektif. Keputusan tidak diambil sendiri dan seketika, namun melakukan analisis yang mendalam bersama tim yang selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Baik Ibu, tadi disampaikan bahwa dalam mengambil keputusan itu senantiasa melibatkan tim atau dewan guru ya Bu ya, yang ada di sekolah. Nah, kira-kira pihak lain yang bersifat personal mungkin ya dalam membantu serta mempermudah Ibu dalam proses pengambilan keputusan tersebut itu bagaimana? Di sini memang benar, saya melibatkan beberapa pihak untuk membantu menyelesaikan. Pihak untuk membantu menyelesaikan ada tim kecil dalam sekolah yang sering berkomunikasi dan selalu membantu saya. Terutama adalah dewan guru yang saya minta memberikan pertimbangan dan masukan yang baik. Yang bersifat personal biasanya adalah pengawas dan komite sekolah. Tergantung pada karakter permasalahan yang terjadi. Seperti itu ya Bu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, mungkin adakah pelajaran yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu tadi saat mengambil keputusan dilema etika Bu? Yang jelas, dalam setiap pengambilan keputusan terhadap masalah yang dihadapi, kita perlu untuk diidentifikasi terlebih dahulu. Jangan pernah tergesa-gesa dalam pengambilan keputusan, supaya keputusan yang diambil nantinya adalah keputusan yang terbaik untuk semua pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan. Ya, terima kasih Ibu. Baiklah, kiranya Ibu sudah cukup ya berbagi kepada saya untuk berbincang-bincang pada kesempatan kali ini. Dan alhamdulillah beberapa pertanyaan yang saya ajukan sudah Ibu jawab dengan baik. Saya sangat berterima kasih sekali atas kesempatannya yang telah diberikan Ibu kepada saya, yang berkenan untuk berbincang-bincang dengan saya, berbagi pengalaman dengan saya. Semoga dengan adanya pengalaman baik dari Ibu ini menjadikan tambahan pengalaman bagi saya secara pribadi untuk seterusnya dan untuk saya belajar ya Bu ya. Yang membutuhkan sebuah keputusan yang cepat dan tepat.
seperti itu Bu ya, tadi yang kita sudah bincang-bincangkan, sudah kita Ibu sudah berbagi pengalaman kepada saya. Terima kasih, mohon izin pamit. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil percakapan saya dengan Ibu Naning Widayati, Kepala TK Tunas Elingga dalam pemenuhan tugas calon guru penggerak demonstrasi kontekstual modul 3.1. Nah, terima kasih dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi